Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Putra Pratama, NIM 1808749. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu cedera hamstring dan juga cedera hamstring yang dialami oleh atlet profesional. Nanti saya akan menjelaskan ada 7 poin penting yang terdapat dalam pembahasan video kali ini. Yang pertama yaitu profil atlet, yang kedua itu waktu terjadinya cedera, yang ketiga jenis dan definisi cedera yang terjadi, yang keempat penyebab cedera tersebut terjadi, yang kelima pertolongan pertama yang dapat dilakukan, yang keenam proses atau mekanisme penyembuhan secara biologis, dan yang ketujuh yaitu cara mencegah cedera tersebut. Untuk pada video ini saya akan membahas tentang cedera hamstring yang terjadi pada atlet profesional, yaitu rahim sirling. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu tentang profil atlet atau profil dari rahim sirling tersebut. Poin pertama yaitu profil atlet. Rahim Shaquille Sterling lahir di Kingston, Jamaika pada 8 Desember 1994. Rahim Sterling sendiri merupakan seorang pemain sepak bola Inggris yang bermain untuk klub Manchester City FC dan tim nasional Inggris, yang mana Raheem Sterling di sini berposisi sebagai pemain sayap. Raheem Sterling memulai karir masa mudanya di Queen's Park Rangers sebelum menandatangani kontrak dengan Liverpool pada tahun 2010 dan berpindah klub lagi pada tahun 2015 ke Manchester City dan sampai saat sekarang ini. Pemain Raheem Sterling sendiri memiliki tinggi badan yaitu 170 cm. Raheem Sterling memulai debutnya di Liga Premier Inggris pada musim 2011-2012, yang mana pada karir tim nasionalnya dia mewakili Inggris pada kelompok usia U16, U17, U19 dan U20. Sedangkan pada tim nasional senior dia memulai debut pertamanya pada bulan November 2012, yaitu tepatnya pada sebuah pertandingan persahabatan melawan Wales. Poin yang kedua yaitu waktu terjadi cedera. Pada lanjutan Liga Premier Inggris, saat Manchester City bertandang ke markas Tottenham Hotspur pada tanggal 7 Februari 2020, Raheem Sterling mengalami cedera hamstring di kaki kirinya tepat pada menit ke-88 di babak kedua, yang mengakibatkan Raheem Sterling harus ditarik keluar sebelum pertandingan usai. Yang mana hal tersebut dikarenakan terlalu ambisiusnya Raheem Sterling untuk mengejar gol, yang mana timnya saat itu sudah tertinggal gol 2-0 oleh Tottenham Hotspur. Yang mana dia karena terlalu berambisinya dan saat mendapatkan umpan dari Kevin De Bruyne, dia berusaha untuk mengejar bola tersebut, yang mana bola tersebut agak terlihat lebih deras dan dia terlalu memaksakan dirinya, yang mana mengakibatkan dia bertabrakan dengan kiper dari Tottenham Hotspur, yaitu Hugo Lloris. Kita lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu jenis dan definisi cedera yang terjadi. Manchester City mengkonfirmasi bahwa Raheem Sterling mengalami cedera saat mereka kalah dari Tottenham Hotspur pada lanjutan pekan ke-25 Liga Premier Inggris. Menurut City, Raheem Sterling mengalami masalah hamstring. Dan saat sekarang ini, City telah mengkonfirmasi bahwa Raheem Sterling menderita kerusakan pada paha sebelah kirinya. Dan sebuah berita acara olahraga di Inggris, yaitu Main Sport, memprediksi bahwa Sterling kemungkinan akan absen selama 2 atau 3 minggu ke depan pada masa pemulihan cederanya tersebut. Sedangkan jenis cedera yang dialami oleh Raheem Sterling sendiri diperkirakan yaitu mengalami cedera hamstring tingkat 1, yang mana cedera hamstring tingkat 1 ini merupakan tarikan ringan pada otot hamstring, yang mana hal ini diperkirakan hamstring yang terjadi pada Raheem Sterling itu
hanya terjadi pada tingkat satu hamstring, yaitu bisa dikatakan cedera ringan, namun membutuhkan proses pemulihan yang cukup panjang, yaitu agar cedera tersebut bisa sembuh total. Kemudian jenis dari cedera yang dialami hamstring ini diperkirakan yaitu terjadinya hamstring tingkat 1 atau tarikan ringan pada otot hamstring yang dialami apabila otot mengalami tarikan yang berlebih pada suatu kondisi saat melakukan aktivitas atau berolahraga dengan intensitas yang cukup tinggi. Dari hal tersebutlah Manchester City mengkonfirmasi jelas bahwa Raheem Sterling akan diserahkan dalam beberapa pekan ke depan untuk masa pemulihan cedera hamstring yang dialaminya, agar Raheem Sterling bisa kembali beraktivitas dan bisa kembali bermain pada lanjutan Liga Premier Inggris ke pekan berikutnya dan bisa sembuh total dari cedera yang dialami. Baiklah, kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu penyebab cedera tersebut terjadi. Cedera hamstring adalah kondisi saat seseorang mengalami tarikan atau robekan pada otot hamstring. Cedera ini umumnya dialami oleh olahragawan, yang mana penyebab cedera ini dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkat 1, yaitu tarikan ringan pada otot hamstring. Sedangkan yang kedua, tingkat 2, yaitu robekan pada sebagian otot hamstring. Dan yang ketiga yaitu tingkat robekan pada seluruh bagian otot hamstring, yang kalau dikelompokkan secara umum itu tarikan pertama itu masih belum terlalu parah, sedangkan yang kedua sudah mulai parah, dan yang ketiga tingkat yang sudah parah, yang ini akan menyebabkan seseorang atlet itu beristirahat cukup lama dari aktivitas olahraganya. Dan berdasarkan kronologis terjadinya cedera yang dialami oleh Raheem Sterling, kemungkinan dia mengalami cedera hamstring tingkat 2 karena ia mengalami cedera hamstring tingkat 1 karena ia mengalami tarikan pada otot hamstring sebelah kiri saat mengejar bola, dan setelah itu ia juga terlihat terpincang-pincang saat keluar lapangan dan masih terlihat bisa berdiri dan bisa berjalan walaupun sedikit terpincang-pincang. Dari kronologis tersebut bisa kita lihat bahwa Sterling mengalami cedera yang tidak terlalu parah karena ia masih bisa berjalan walaupun terpincang-pincang. Dari hal tersebutlah bisa kita simpulkan atau bisa kita artikan bahwa Raheem Sterling mengalami cedera hamstring yaitu tingkat pertama, itu tarikan pada otot hamstring. Kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu pertolongan pertama yang dapat dilakukan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan saat terjadinya cedera hamstring yaitu yang pertama, istirahatkan paha yang mengalami cedera. Hindari memberikan beban kepada kaki yang mengalami sakit, atau sebisa mungkin untuk tidak memberikan beban kepada kaki yang mengalami sakit atau cedera hamstring tersebut. Apabila masih terasa sakit, gunakan alat bantu seperti tongkat atau apa saja yang ada di dekat kita untuk membantu kita berjalan agar kaki tersebut tidak mendapatkan beban yang lebih, dan kaki tersebut juga bisa sedikit beristirahat dari rasa sakit dan bisa memperbaiki rasa sakit itu sendiri berdasarkan sel-sel yang ada di komponen paha tersebut. Sedangkan untuk yang kedua, kompres es. Berikan kompres es pada paha yang terkena cedera untuk mengurangi rasa sakit dan bengkak. Lakukan selama 20-30 menit setiap 3-4 jam per hari selama 2-3 hari atau sampai rasa sakit tersebut hilang. Dan yang ketiga yaitu kompresi paha. Kompresi paha ini merupakan memberikan perban kepada paha yang sakit atau perban elastis pada paha yang mengalami sakit, yang mana perban ini berfungsi sebagai untuk menyatukan paha kita atau merapatkan dari bagian-bagian paha yang telah mengalami cedera atau hamstring, tarikan atau robekan pada paha tersebut, sehingga kompresi paha ini bisa untuk menyatukan agar paha tersebut agar lebih mudah untuk digerakkan dan tidak terlalu mengalami rasa sakit. Keempat itu elevasi.
Elevasi ini dilakukan dengan cara mengangkat paha, meletakkan paha di atas bantal ketika sedang duduk dan atau berbaring. Elevasi ini dilakukan yaitu mengangkat kaki agak lebih tinggi daripada posisi jantung saat berbaring. Gerakan ini digunakan untuk mengurangi pembengkakan pada paha yang sakit atau mengalami hamstring. Yang kelima itu minum obat-obatan penghilang nyeri. Konsumsi obat-obatan penghilang nyeri di sini disesuaikan dengan dosis atau anjuran dokter. Apabila masih mengalami sakit, kita diharuskan untuk pergi konsultasi kepada dokter untuk menanyakan obat-obat apa saja yang baik digunakan pada saat mengalami nyeri pada paha atau pada saat kita mengalami cedera hamstring. Konsultasi ini sangat diperlukan agar tidak terjadinya salah paham saat kita mengalami cedera. Apabila yang kita inginkan itu untuk cepat sembuh dari cedera yang kita alami karena kesalahpahaman atau salah pengetahuan yang kita lakukan, bisa saja kita akan mengalami cedera yang lebih parah dari obat-obatan tersebut. Bisa jadi kita overdosis atau tubuh kita tidak kebal atas obat-obatan tersebut. Yang keenam itu lakukan latihan peregangan atau penguatan. Latihan peregangan atau penguatan di sini bisa dilakukan jika dianjurkan atau sudah mendapat izin dari dokter atau ahli terapi fisik. Hal tersebut, apabila kita telah mendapatkan izin, kita bisa melakukan peregangan atau penguatan untuk memberikan kembali kekuatan pada otot yang telah mengalami perusakan tersebut. Yaitu pada saat otot telah rusak, pasti otot tersebut akan melakukan perbaikan pada sel-sel yang telah rusak atau menggantinya dengan sel-sel yang baru. Daripada sel-sel yang baru atau otot yang telah diperbaiki ini, kita sebagai orang yang mengalami cedera tersebut, kita harus memberikan latihan yang teratur atau terpadu kepada otot tersebut agar otot tersebut bisa kembali baik dan memudahkan kita untuk beraktivitas kembali. Baiklah, kita masuk kepada poin yang keenam, yaitu proses atau mekanisme penyembuhan secara biologis. Proses penyembuhan secara biologis ini terdiri menjadi dua. Yang pertama, mengembalikan fungsi otot semitendinosus. Karena itu otot yang paling panjang dari bawah pinggul sampai bagian dalam kaki membuat bekerja dengan baik seperti melurus dan menekuk, jadi pergerakan lancar tanpa ada rasa sakit. Apabila proses mekanisme yang pertama ini telah berjalan baik, maka otot paha atau otot yang mengalami hamstring tersebut bisa berfungsi dengan baik lagi. Biasanya pada proses pertama ini terjadi pada tingkatan cedera otot hamstring tingkat 1 dan tingkat 2. Yang kedua itu mencoba mengembalikan refleksi secara perlahan yang berhubungan dengan saraf dan otot agility atau kelincahan. Pada saat bergerak tidak hanya satu arah, bisa dari arah kanan, kiri, dan dengan loncat dan sprint ke depan. Jadi pergerakan itu harus dilatih secara spesifik. Hal ini berhubungan terhadap pergerakan dengan sistematik dengan baik. Pada proses mekanisme yang kedua ini bisa dilakukan pada ketiga tingkatan tersebut. Tiga tingkatan cedera hamstring yang terjadi. Kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu cara mencegah cedera tersebut terjadi. Hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah cedera hamstring terjadi pada saat kita beraktivitas, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pemanasan yang cukup sebelum berolahraga dan pendinginan yang pas setelah kita berolahraga. Peregangan maksudnya di sini itu kita membiasakan otot-otot dari tingkat kegiatan kita, mulai dari yang rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, di mana dari setiap tingkatan tersebut kita harus membiasakan otot-otot untuk bisa beradaptasi cepat dengan setiap kegiatan yang ada, dan melakukan pendinginan yang pas, itu mengistirahatkan atau melemaskan setiap otot yang telah mengalami
mengalami atau setelah mengalami benturan atau kegiatan atau setelah melakukan kegiatan yang telah kita lakukan. Pendinginan di sini itu mengistirahatkan kembali otot-otot yang telah lemas atau yang telah beraktivitas agar bisa kembali normal seperti biasa. Yang kedua yaitu lakukan peregangan dan latihan penguatan otot hamstring secara rutin agar terhindar dari cedera hamstring. Seperti yang saya jelaskan pada poin sebelumnya, peregangan dan latihan penguatan otot ini berfungsi untuk memberikan kembali tenaga atau mengembalikan otot tersebut agar bisa kembali beraktivitas seperti biasa seperti saat sebelum mengalami cedera. Yang ketiga yaitu bila ingin meningkatkan intensitas latihan, maka lakukanlah secara bertahap. Apabila kita meningkatkan intensitas latihan, lakukanlah secara bertahap, yang mana dari tahap 1 itu lanjut ke tahap 2, tahap 2 lanjut ke tahap 3 dan seterusnya. Itu harus dilakukan bertahap dan secara berstruktur. Tidak boleh kita melakukannya dari tahap 1 kita lanjut ke tahap 3 dan tahap 3 lanjut ke tahap 4. Dari hal tersebutlah akan membahayakan fungsi dari otot-otot kita, yang mana apabila hal tersebut terjadi, maka otot kita tersebut akan mudah mengalami cedera atau rentan mengalami cedera, baik itu cedera yang ringan maupun cedera yang lebih parah. Dan yang terakhir itu yang keempat, segera berhenti berolahraga apabila merasakan sakit di bagian belakang paha. Apabila kita merasakan sakit pada bagian belakang paha, segeralah untuk berhenti berolahraga dan mengistirahatkan bagian paha atau mengistirahatkan tubuh kita agar tidak mengalami cedera yang lebih parah atau cedera yang berkelanjutan ke depannya. Sedangkan untuk kita lihat pada berita acara kita tadi, yaitu Raheem Sterling sendiri, itu pada saat itu Sterling terlihat pasrah akan keadaan yang ia alami, karena hal itu sudah juga sering ia lakukan pada musim-musim sebelumnya. Sedangkan pada musim itu ia hanya baru kali itu mengalami cedera tersebut. Dan tampak juga Hugo Lloris sedikit menenangkan Raheem Sterling atas insiden tabrakan yang menimpa mereka berdua. Dari kisah Raheem Sterling tersebut bisa kita ambil kesimpulan, yaitu kita harus lebih berhati-hati dalam berolahraga, walaupun kita dalam berolahraga, walaupun dalam pertandingan, walaupun kita sudah tertinggal, kita juga harus tetap memperhatikan kondisi tubuh kita dan jangan terlalu memaksakan diri. Dan apabila kita terlalu memaksakan diri, hal itu akan berdampak buruk kepada penampilan kita dan kondisi kesehatan kita yang ke arah yang lebih lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga hal tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pengetahuan kita ke arah yang lebih baik tentang apa itu cedera hamstring. Dan juga saya harapkan juga dapat memberikan manfaat lebih kepada kita agar lebih berhati-hati saat melakukan olahraga atau pada saat pertandingan. Video ini dibuat untuk mengganti UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera pada sistem genap pada semester genap, itu semester 2 kali ini, dengan dosen pengampu itu Bapak Heru Syarli Lesmana SPD MKes. Sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.